Innal insana khuliqa halu'an. Sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Sekecil apapun musibah yang dihadapi, yang pertama kali ada di pikirannya adalah mencari tempat untuk bercerita dengan harapan berkurangnya masalah dan sebagainya. Seperti inilah manusia yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah seakan-akan masalah ini bisa diselesaikan oleh orang lain, sedangkan masalah ini tentu hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Seharusnya sepatutnya bagi kita orang yang beriman, ketika dihadapkan dengan masalah, yang pertama kali hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali kita adukan masalah kita ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Tapi disinilah permainan iblis, disinilah permainan iman, disinilah kualitas iman ditentukan, dibuktikan. Terlepas dari masalah itu, dia mendapatkan cobaan problem yang lain. Idza massahu syarru jazu'an, jikalau dia ditimpa musibah atau keburukan, dia akan berkeluh kesah, mengadu bercerita kepada orang lain, seolah-olah musibah itu tidak pantas untuknya, seakan-akan cobaan keburukan itu tidak layak baginya. Dia hanya berpikir yang pantas baginya adalah kebaikan, kesenangan. Tidak pantas baginya mendapatkan keburukan, tidak pantas baginya mendapatkan masalah, berkeluh kesah. Seolah-olah hanya dirinya lah yang mendapati masalah, hanya dialah yang mendapatkan masalah, seakan dia berkata dialah yang paling rumit hidupnya di dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti demikian. Sungguh setiap orang itu diberikan Allah cobaan, diberikan Allah ujian, agar setiap orang ini mengerti bahwa ada Tuhan yang mengawasinya. Inna rabbaka labil mirsad, Tuhan benar-benar mengawasimu, agar dia paham bahwa Allah lah yang mengaturnya, bahwa Allah melihatnya. Diberikanlah cobaan ujian agar si hamba ini mengerti, agar si hamba ini paham. Namun sayang, Allah dia lupakan. Dia tetap berada dalam keburukan, dia tetap berada dalam masalah. Auzubillah. Lalu Allah lepaskan dengan cara diberikan cobaan, musibah, dia belum mengerti tentang adanya Tuhan. Lalu Allah rubah keadaannya. Wa idza massahul khairu manu'an. Lalu Allah berikan kebaikan, Allah berikan kesenangan. Tapi manu'an, dia menjadi kikir perhitungan, karena dia mengingat ada dendam di dalam dirinya. Di saat dia susah, dia menyimpan memori siapa orang yang tidak pernah menolongnya. Ketika Allah berikan keburukan tadi, dia tidak kembali kepada Allah, timbullah dendam di dalam hatinya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia menjadi perhitungan, dia menjadi pelit, dia menjadi sangka buruk, dia menjadi menghina, mencaci orang, mengungkit selama dia susah. Ini akibatnya ketika kita berada di dalam fase terendah, kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di saat kita diangkat oleh Allah dari masalah itu, kita menjadi orang yang pendendam. Jadi dua-duanya kita rugi. Di saat susah kita merugi, di saat senang juga kita merugi. Auzubillah, ini adalah kerugian yang sangat besar. Tapi lain hal, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat, orang yang hatinya terjaga, orang yang sholat selalu mengingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia susah ingat kepada Allah, di saat dia senang pun ingat kepada Allah. Di saat dia susah, dia tidak menyimpan ingatan kebencian terhadap orang yang tidak mau menolong. Di saat dia senang, dia juga tidak mengabaikan orang yang meminta pertolongan bantuan dari. Inilah yang sebenar-benar. Jadi sholat itu luar biasa. Sholat adalah bisa menjaga hati kita. Sholat bisa menjaga sikap kita. Sholat bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Hadis Nabi Muhammad SAW, seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan muslim lain dari lidahnya dan tangannya. Lidahnya
tidak menyakiti orang lain, tangannya tidak membuat orang lain menderita, sebab hatinya sholat kepada Allah, raganya sholat kepada Allah. Jadi dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dia terlindungi oleh Allah itu sendiri, sebab dia menghambakan dirinya kepada Allah. Hati, pikiran dan jasadnya ini mutlak diserahkan kepada Allah di saat dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah dari dalam dirinya sikap-sikap muslim, sikap-sikap seorang Islam sejati, yaitu selamat dan menyelamatkan orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat, tapi permasalahan di dalamnya sangat banyak. Hidup ini pendek, tapi jalan yang akan kita lalui sangatlah panjang. Oleh karena itu, sholat adalah salah satu solusi yang ditawarkan Allah, diberikan Allah kepada kita, agar selamat dalam kehidupan, baik kehidupan berpikir, baik kehidupan hati yang kita rasakan. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah menjadi orang yang merugi atas segala nikmat yang diberikan Allah berupa kesehatan, jasad yang diberikan Allah kepada kita, lingkungan sekitar, masyarakat, ilmu yang begitu luas di zaman sekarang ini. Mencari ilmu sangatlah mudah, mempraktikannya tidak semudah itu. Tapi setidaknya kita mendapatkan ilmu suatu saat. Jika kita ingin mempraktikkan, jalan sudah terbentang, ilmu sudah kita dapat. Mudah-mudahan saudara-saudara dimanapun Anda berada, selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan kekuatan kepada kita mampu melaksanakan ibadah, sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.